warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 terkait dengan supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya Bu Kartika sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Ngimbang. Halo Bu Tika, apa kabar? Ya Bu Asri, alhamdulillah baik. Bu Asri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Tika. Saya akan melakukan supervisi pada pembelajaran Bu Tika ya. Di sini nanti untuk supervisi tujuannya yaitu ingin melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah Bu Tika lakukan. Nah, sebelum nanti dilakukan observasi atau supervisi, saya akan melakukan praobservasi Bu Tika. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Tika. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tika berikan di kelas itu apa ya Bu Tika ya? Gini, jadi ini kan kebetulan saya di kelas 11 ya. Jadi untuk materi kelas 11 itu mengenai pemahaman diri. Nah, pada pertemuan yang akan datang, saya berencana mengajak siswa itu untuk bisa mengenali dirinya menggunakan jendela Johari. Jadi selain siswa itu bisa memahami dirinya, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, saya juga berharap melalui layanan nanti anak-anak itu juga belajar untuk berkomunikasi serta berempati. Karena itu nanti kan juga melibatkan orang lain Bu Asri, begitu. Baik sekali Bu Tika. Selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran tadi terkait memahami tentang dirinya, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Tika kembangkan itu apa dalam pembelajaran? Sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang ingin saya kembangkan itu kompetensi sosial emosional siswa. Jadi dalam proses memahami diri nanti mereka kan akan memberikan masukan untuk temannya, dan dia juga menerima umpan balik dari temannya. Jadi mereka belajar bagaimana berempati, menerima masukan dari orang lain, begitu. Kemudian selanjutnya Bu Tika, rancangan untuk pembelajaran, kira-kira Bu Tika akan melakukan strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan diterapkan? Baik, ini rencananya saya akan menggunakan diskusi Bu. Jadi nanti akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu akan saling bertukar informasi, memberikan penilaian mengenai diri temannya, begitu juga sebaliknya. Memang kan kita sebagai guru fasilitator itu alangkah baiknya jika siswa itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya dalam diskusi kecil dalam kelompoknya ya. Iya ya. Baik, kemudian terkait waktu pelaksanaannya Bu Tika, kira-kira nanti akan mulai melakukan pembelajaran ini kapan Bu? Rencananya minggu depan. Minggu depan. Ya, jadi pada pertemuan minggu depan insya Allah itu akan saya laksanakan. Baik, itu saja Bu Tika, terima kasih jawabannya. Kemudian sukses untuk nanti pelaksanaan pembelajarannya ya Bu Tika ya. Ya, terima kasih bimbingannya Bu Asri. Ya, insya Allah Bu. Oke, terima kasih Bu Tika, bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira suasana hati berapa? 9. 9. 5. Berapa sama 5? 5. 5 kayaknya tadi jawab 2. 6,5. Yang 9 tadi siapa? Oke. Dia membuat tadi bahagia apa Mbak Ari? Oh, merasa senang saja. Oke. Dari pagi sampai sekarang masih 9 atau tadi pagi itu cuma sekarang 9? 9. Oh. Jadi setelah ketemu sama kelas 11 itu suasana hatinya semakin meningkat. Terus tadi siapa yang 6,5? Tuh. Kok ada setengahnya? Bisa dijelaskan nggak gimana suasana hati itu? Kantuk, senang kata ngantuk atau gimana? Oh, kantuk. Kenapa kantuk? Malam itu jam berapa? Jam 10 kantuk. Dari kemudian apa? Harus awal lagi.
Baik anak-anak, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Mana aja mana? Ini kalau yang lainnya ada kembali ya, Keisha, malu kan? Ya, baik anak-anak, bisa kita mulai pelajaran hari ini? Bisa ya? Baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai jendela coba. Ada yang sudah pernah jendela coba? Belum? Belum. Nah, jadi ini yang dinamakan jendela coba. Ada 4 jendela. Tujuannya apa? Jendela coba itu untuk mengetahui atau mengenali diri kalian. Karena sudah kenal dirinya atau belum? Apa yang kamu kenal dari dirimu? Apa? Pemalu. Oke, ada yang lain? Gampang nangis. Yang lainnya? Gampang ketawa. Malas. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita ketahui. Seperti tadi ada yang bilang nangisan, gampang nangis, terus apa namanya pemalu. Tetapi ada juga hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui, tetapi diketahui oleh orang lain. Nah, jadi yang pertama ini ada namanya open area atau area yang kamu ketahui dan diketahui oleh orang lain. Jadi tidak ada rahasia, semuanya tahu tentang kamu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, selanjutnya ada yang namanya blind area. Jadi yang blind area ini adalah area buta. Kita kadang tidak bisa mengenali diri kita sendiri, tapi kita butuh orang lain. Contohnya siapa? Teman, terus orang tua, guru. Oke, ada lagi? Sudah. Jadi ini yang namanya blind area. Jadi area buta. Kamu nggak tahu, tapi kamu butuh orang lain untuk mengenali sifat-sifat yang ada pada diri kamu. Selanjutnya, ini ada hidden area. Hidden area ini adalah area di mana ada hal-hal yang dirahasiakan, betul. Jadi ada yang perlu kamu bagikan dengan orang lain dan ada yang tidak perlu bagikan dengan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, area yang tidak diketahui. Dan tahu maksudnya? Gimana? Iya, Mas. Bakat terpendam, betul. Jadi yang dimaksud dengan area yang tidak diketahui itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita ketahui sendiri atau diketahui orang lain. Kita butuh misalnya seperti tes kepanjangan, tes fotografi. Nah, ini yang namanya area yang tidak diketahui. Kemudian ditanyakan. Ya, oke. Kalau tidak, silakan kalian berkelompok.
Baik anak-anak, saya beri waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Jadi untuk open area kalian bisa isi sendiri atau mungkin bisa bicara dengan temannya. Jadi open area ini bisa dikatakan sebagai sesi juga kamu bisa tanya-tanya tentang dirimu, kamu bisa cerita cerita dengan temannya. Lalu nanti kalau yang open area itu bisa tanya. Contohnya, saya itu orangnya seperti apa sih? Nah, itu aku yang menjawab bukan kamu. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, maka kita coba diskusi ya, diskusi di kelas kalian tadi. Kelompok utara sudah selesai, sudah ya. Baik, kita coba dengarkan pengalaman kalian saat mengisi jendela baru. Kira-kira mudah atau sulit pada saat mengisi jendela baru? Sulitnya di bagian mana? Itu untuk menjelaskan yang mana? Menjelaskan tentang jendela. Oh gitu. Susah untuk membersihkan diri. Oke, itu mungkin bagian di open area. Lalu bagaimana caranya kamu bisa sudah cukup mengenal. Kira-kira ada hal yang baru kamu ketahui tentang dirimu dari temanmu hari ini. Misalnya dulu kamu nggak pikir bahwa kamu orangnya pendiam, tapi ternyata temanmu bilang kamu orangnya pendiam. Ada nggak yang menemukan hal baru? Ya, contohnya apa? Oke, tepuk tangan. Nah, itu tadi salah satu contoh fungsi kita mengisi jendela. Ya, jadi tadi ada yang baru menemukan bahwa ternyata saya ini orangnya sudah cukup percaya diri, tapi selama ini tidak menyadari. Ada lagi yang baru menemukan hal baru hari ini? Atau mungkin tambah bingung gimana ya diri saya? Ada nggak? Apa? Bingung-bingungnya apa? Nggak tahu itu kok pada waktu pengisian jendela. Oke, jadi gini, memang untuk mendeskripsikan diri atau untuk mengenal diri sendiri, nama satu, boleh minum dulu. Jadi memang untuk mengenal diri itu butuh proses, ya. Sampai dewasa pun kalian juga akan mengalami proses
orangnya percaya diri, karena selama ini tidak menyadari pikirannya bahwa saya itu orangnya tidak percaya. Oke, yang terakhir, seru nggak mengisi jendela Johari? Bagian yang paling seru yang mana? Oh, mengetahui sifat aslinya. Oke. Jadi ada yang masih kesulitan untuk pencarian apa namanya area. Nah, itu memang agak susah ya. Nanti mungkin bisa dibaca lagi bagian. Kira-kira apa sih yang tidak perlu diketahui oleh orang lain? Ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, maka lembar jawaban kalian itu boleh disimpan terlebih dahulu. Disimpan. Jadi nanti kalau masih ada yang belum terisi, misalnya bagian jendela atau mungkin jendela yang tidak dilengkapi yang belum dibawa, bisa dilanjutkan lagi sambung. Karena apa tadi? Untuk mengenali orang lain kita butuh siapa? Mengenali kita butuh siapa? Orang lain. Nah, biar lebih mengenal, kalian bisa tanya sama siapa? Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya tetap di bawah. Nanti materi berikutnya masih ada kaitannya dengan jendela. Terima kasih untuk hari ini. Saya Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelas 11 kita. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Asmi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Bu Tika ya. Iya, alhamdulillah kabarnya baik Bu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Asmi juga ya. Tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu ya. Iya sudah. Ini saya ingin menanyakan kepada Bu Tika terkait refleksi dari pembelajaran yang tadi sudah Bu Tika terapkan di kelas. Bagaimana Bu? Refleksi perasaannya. Baik. Jadi setelah melakukan layanan tadi di kelas, perasaan saya cukup senangnya karena rencana saya pada pertemuan sebelumnya itu dapat terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa catatan. Jadi selama pembelajaran masih ada beberapa catatan. Pembelajaran yang sudah sesuai, yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat. Kurang lebihnya sudah, tapi ada beberapa hal yang memang tidak sesuai rencana. Salah satunya waktu itu kan saya berencana akan menampilkan materi terlebih dahulu melalui PPT, tapi ternyata begitu sampai di kelas proyektornya tidak bisa. Jadi saya harus mengubah rencana yang awalnya menampilkan materi menggunakan PPT dan kegiatan yang lain. Berarti terkendala di sarana dan prasarana ya. Iya, benar sekali. Kemudian selain sarana dan prasarana, apakah ada hambatan lain yang Baik, terkait dengan layanan, yang mana pada saat itu kan saya memberikan layanan dengan tema jendela Johari untuk memahami diri siswa baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Nah, kendala yang saya temukan, beberapa peserta didik itu masih belum bisa terbuka. Nah, jadi ada beberapa jendela yang mana dia harus mengungkapkan dirinya kepada orang lain, tetapi mungkin karena kurangnya kepercayaan dengan temannya, karena kan memang mereka baru satu kelas itu kan beberapa bulan, jadi mereka masih ragu-ragu. Jadi ragu-ragu mengungkapkan keadaan dirinya kepada temannya, sehingga temannya juga kurang bisa memberikan umpan balik. Itu sih, jadi kendalanya kurang terpercaya kepada temannya, kurang terbuka. Itu jadi dalam mengisi jendela Joharinya masih kurang maksimal. Baik Bu Tika, untuk selanjutnya kira-kira ada kompetensi lain yang ingin Bu Tika
kan masih kurangnya rasa percaya kepada teman dan juga kurangnya terbuka. Jadi saya ingin lebih meningkatkan empati. Jadi ketika temannya memberikan masukan, dia bisa menerimanya dengan baik. Kalau yang saya amati kemarin, selain kurang terbuka, ketika diberikan masukan tentang dirinya oleh temannya, itu masih agak kurang bisa menerima. Masa sih saya orangnya seperti itu? Jadi dan selanjutnya, kalau dari saya sendiri mungkin bisa lebih memberikan apresiasi kepada mereka yang berhasil melewat. Kalau kemarin kan hanya beberapa, jadi mungkin di pembelajaran berikutnya saya bisa lebih mendampingi mereka dan memberikan apresiasi sehingga Untuk kita sendiri kira-kira harapan kedepannya apa? baik, harapan kedepannya saya bisa lebih merencanakan pembelajaran atau diskusi yang lebih interaktif. Jadi setelah saya amati ternyata kepercayaan mereka kepada temannya itu masih kurang. Jadi paling nggak nanti saya akan membuat perencanaan layanan yang mana mereka bisa lebih dekat dengan temannya. Mungkin salah satunya dengan mengurangi jumlah anggota kelompok. Kalau kemarin kan anggota kelompoknya cukup banyak, jadi mereka kurang bisa mengeksplor dirinya kepada temannya. Mungkin ada beberapa dia tidak enak dengan temannya yang satunya sehingga kebingungan. Jadi mungkin nanti ke depannya akan saya kurangi jumlah anggota. Jadi kalau saya simpulkan berarti untuk tindak lanjut ke depan itu dari segi pembentukan kelompok nanti akan dikurangi jumlah kelompoknya, dan untuk pembelajaran literasi juga akan dibuat lebih interaktif lagi seperti itu ya Bu. Ya. Jadi itu saja kita untuk pembelajaran untuk percakapan kita hari ini. Saya berharap untuk ke depannya nanti ketika pembelajarannya jauh lebih bagus dari dan terima kasih ketika sudah mengikuti